Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlina Wati Mahmud dari kelas Perbankan Syariah B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Ihya al-Mawat. Ihya al-Mawat adalah dua lafaz yang menunjukkan satu istilah dalam fikih yang mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara literer, ihya berarti menghidupkan dan mawat berasal dari maut yang berarti mati atau wafat. Menurut Imam Al-Wardi dalam kitab Al-Iqna Al-Khatib, yang dimaksudkan dengan al-mawat menurut istilah yang artinya tidak ada yang menemani, tidak ada halangan karena yang menemani, baik dekat dari yang menemani maupun jauh. Adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau ihya al-mawat yaitu mustahab, yang didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, hukum menghidupkan lahan kosong adalah jaiz atau boleh, dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki oleh orang lain. Hadis yang berkenaan dengan ihya al-mawat adalah dari Aisyah RA. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapapun lebih berhak untuk memilikinya. Urwah berkata, Umar RA memberi keputusan demikian pada masa kekhalifahannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Jabir RA bahwasannya Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang mengolah lahan tanah mati, maka tanah tersebut beralih menjadi miliknya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Tata cara menghidupkan tanah mati atau dapat juga disebut dengan memfungsikan tanah yang disia-siakan bermacam-macam. Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Adapun cara ihya al-mawat yang pertama, menyuburkan. Cara ini digunakan untuk daerah yang gersang, yakni daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh. Maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang, sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, menanam. Cara ini dilakukan untuk di daerah-daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia. Maka sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok, mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus seperti pohon jati, karet, kelapa, dan pohon-pohon lainnya. Yang ketiga, menggarisi atau membuat pagar. Hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya. Maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya. Yang keempat, menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai. Dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya. Hukum-hukum ihya al-mawat. Menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi, ihya al-mawat atau menghidupkan bumi mati hukumnya boleh dengan adanya dua syarat, yaitu yang pertama, bahwa yang menghidupkan itu orang Islam, maka disunahkan baginya menghidupkan bumi mati meskipun imam atau pemuka mengizinkan atau tidak. Yang kedua, bumi yang mati itu jelas bebas, belum ada seorang Islam pun yang memilikinya, dan menurut keterangan bahwa bumi mati itu dalam status jelas merdeka. Syarat-syarat ihya al-mawat. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat ihya al-mawat mencakup 3 hal, yaitu orang yang menggarap lahan yang akan digarap dan proses penggarapan. Yang pertama, syarat yang terkait dengan orang yang menggarap menurut ulama Syafi'iyah, haruslah seorang muslim, karena kaum zimmi tidak berhak menggarap lahan umat Islam sekalipun diizinkan oleh pihak penguasa. Jika kaum zimmi atau orang kafir menggarap lahan orang Islam itu,
berarti penguasaan terhadap hak milik orang Islam, sedangkan kaum zimmi atau orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam. Oleh sebab itu, jika orang kafir menggarap lahan kosong lalu datang seorang muslim merampasnya, maka orang muslim boleh menggarap lahan itu dan menjadi miliknya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang kafir tidak boleh memiliki lahan yang ada di negara Islam. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa orang yang akan menggarap lahan itu tidak disyaratkan seorang muslim. Mereka menyatakan tidak ada bedanya antara orang muslim dan non-muslim dalam menggarap sebidang lahan yang kosong. Kemudian mereka juga menyatakan bahwa ihya'ul mawat merupakan salah satu pemilikan lahan. Oleh sebab itu, tidak perlu dibedakan antara muslim dan non-muslim. Yang kedua, syarat yang terkait dengan lahan yang akan digarap. Menurut ulama Syafi'iyah, lahan itu harus berada di wilayah Islam, akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara lahan yang ada di negara Islam maupun bukan. Bukan lahan yang dimiliki seseorang baik muslim maupun zimmi, bukan lahan yang dijadikan sarana penunjang bagi suatu perkampungan seperti lapangan olahraga dan lapangan untuk mengembala ternak warga perkampungan, baik lahan itu dekat maupun jauh dari perkampungan. Yang ketiga, syarat yang terkait dengan penggarapan lahan. Menurut Imam Abu Hanifah, harus mendapat izin dari pemerintah. Apabila pemerintah tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh langsung menggarap lahan itu. Menurut ulama Malikiyah, jika lahan itu dekat dengan pemukiman, maka menggarapnya harus mendapat izin pemerintah. Dan jika lahan itu jauh dari pemukiman, tidak perlu izin dari pemerintah. Menurut ulama Syafi'iyah Hanabilah, Abu Yusuf Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, keduanya pakar fikih Hanafi, menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi objek ihya'ul mawat jika digarap oleh seseorang yang tidak perlu mendapat izin dari pemerintah, karena harta seperti itu adalah harta yang boleh dimiliki setiap orang.